Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Mudah-mudahan Anda baik-baik saja. Syukurlah kalau Anda baik-baik, itu harapan kami. Sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengunjungi atau melihat tempat saya bekerja, yaitu workshop saya. Ya, seperti yang Anda lihat ini workshop saya penuh dengan perlengkapan-perlengkapan gergaji. Anda lihat sebelah kiri saya sana, ini ada beberapa gergaji potong yang saya pakai, jadi memudahkan saya kalau bekerja di rumah, mengisi waktu stay at home. Saya punya alat-alat seperti ini, gergaji besar yang ada, kemudian juga dilengkapi dengan berbagai peralatan-peralatan antara yang bor dan sebagainya, gergaji dan sebagainya ada di sini semua. Jadi ini saya mencoba berkreasi, membuat sesuatu yang mungkin ada manfaatnya. Salah satunya adalah berkreasi dalam bidang pertanian. Sore hari ini teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk kembali ke bukan Kamboja, Jepang, ke tanaman bonsai kelapa maupun bonsai palem. Di kiri teman-teman sebelah saya ini ada tanaman bonsai. Yang saya mau jelaskan adalah bagaimana membuat bonsai yang akarnya inside tempurungnya, di dalam tempurungnya, jadi nggak kelihatan akarnya nggak kelihatan seperti ini teman-teman lihat, tapi akarnya ini ada di dalam tempurung atau di dalam wadahnya seperti yang Anda lihat di sini, seperti ini. Ini sudah jadi, bagus sekali, baru 2 hari, belum lama, jadi dia pertumbuhannya belum lebat. Di sini adalah tanaman kelapa, kemudian di sini adalah tanaman palem yang hanya satu tanaman aja, palem yang tinggi. Ini dia sudah ada di dalam tempat ini. Ya, rencana saya akan bikin tempat duduknya yang akan lebih baik. Ini sudah dipeletur jadi bagus seperti ini. Sekarang saya mau bagaimana menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat bonsai yang akarnya nggak kelihatan, akarnya di dalam. Kalau kita lihat di sini, ini calon tanaman bonsai. Dan teman-teman lihat sini, ini biasanya dia terbelah begini karena panas, karena kena sinar matahari langsung, dia panas, langsung dia pecah seperti ini. Tapi jangan khawatir, tempurung ini bisa kita manfaatkan untuk membuat bonsai, yaitu akar di dalam, akar yang tidak kelihatan. Jadi ini jangan dibuang. Tanaman yang saya ambil, inilah tanaman ini. Jadi ini jelas saya tidak akan pakai, ini akan saya buang dan saya ambil untuk menanam di dalam tempurungnya, di dalam tempurung. Ini saya buang aja. Jadi ini dia sudah punya akar dan saya pastikan dia akan tumbuh lagi. Ya, ini sudah. Jadi sebenarnya dia menumpang ini karena ada cadangan makanan di dalam, dia menumpang tumbuh di dalam. Ini saya putar aja, dia akan putus dengan sendirinya. Ya. Oke. Jadi ini calon bonsai yang saya akan tanam di dalam tempurungnya itu. Jadi akarnya nanti tidak kelihatan. Yang perlu saya perhatikan di sini adalah saya harus membersihkan ini. Tapi saya membersihkan bisa saja setelah saya tanam atau mungkin sebelum tanam. Jadi ini saya tanam dulu, baru nanti saya bantu membersihkan dia. Ini cabang-cabang yang nggak perlu ini saya harus buang, sehingga dia akan kelihatan rapih lagi. Ini calon tanaman yang saya mau tanam di dalam tempurung yang ada. Kemudian tempurung yang saya mau pakai ini, tempurungnya ini sudah saya amplas bagus. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Teman-teman lihat di bagian bawah saya sudah lobangi, ada 3 lubang untuk pembuangan air. Pembuangan air. Kemudian yang atas ini teman-teman lihat, saya buat lubangnya sehingga ini daunnya, ini batangnya bisa keluar dari sini. Sekarang bagaimana saya memasukkan ini, memang ada kadang-kadang agak sulit. Teman-teman lihat, ini saya bantu dulu untuk saya masukkan ke sini. Ya, hati-hati jangan sampai dia rusak gitu. Ini saya bantu dia masuk dulu. Lihat. Saya dorong. Masuk, mantap. Lihat ini. Ini sudah, ini di dalam. Kemudian saya lupa, teman-teman, saya harus ambil medianya dulu. Media yang ada, maaf. Ya, teman-teman, ini sudah masuk ke dalam ini,
dalam tempurungnya, tinggal saya menambah media. Pertama saya taruh media dulu di bagian yang bawah ini medianya. Ini medianya sudah jadi media yang sudah jadi. Ini sudah ada campuran tanah, campuran pupuk kandang, kemudian sekam bakar. Ya, ini sudah ada. Saya pakai ini aja. Media yang sudah jadi. Ini yang tinggal nambah media di sini. Masukkan media ini. Ya, usahakan dia rata aja. Dia penuh di sini. Medianya sudah jadi. Ya, saya tambahkan siram sedikit biar dia agak basah. Ya, jadi airnya nggak tergenang, jadi dia akan turun di bawah. Ini sudah yang bagian bawah. Kemudian saya tambah media di sini. Nah. Ini akarnya agak ini, saya akan belok ke sini dulu untuk sementara. Jadi nanti harapannya dia akan tumbuh, muncul akar-akar baru lagi. Ini. Jadi media tanah ini tidak akan habis, yang habisnya itu adalah unsur hara di dalam media ini. Air habis, unsur hara habis. Jadi kita harus rajin siram juga, kemudian menambah unsur hara. Ini sudah jadi. Saya bantu siram dulu sedikit. Ya, sudah. Kemudian yang tempurung bagian bawah, belahan bawah ini saya satukan, saya nempel. Waduh, ini harus pelan-pelan. Saya nempel, saya harus cari posisinya betul seperti apa. Nah, teman-teman lihat. Ini sudah, saya harus taruh posisinya sampai dia ketemu dengan tempatnya, posisinya nggak berubah. Sudah pas. Teman lihat. Nah, ini pas. Sudah. Kemudian apa yang saya harus lakukan? Harus saya bikin bagaimana dia ini bisa menempel. Nah, lihat sudah. Saya pakai ini lem ini Alteco. Maaf ya. Untuk itu teman-teman sabar, saya harus bantu dengan ini supaya dia tidak berpindah. Jadi guys, untuk membantu supaya dua belahan tempurung ini menjadi satu dan dia tidak akan terpisah, dia akan menempel pada tempatnya, maka saya bantu dengan menempel dia dengan plakban ini dulu. Nah, ini membantu saya untuk bisa menempel ini. Setelah itu plakban ini akan saya buka nanti. Oke, jadi saya pakai Alteco ini untuk saya lem dulu. Nah, kemudian teman-teman, ini saya bantu dengan memberikan bubuk ini, jadi supaya dia terisi. Ini supaya dia terisi, celahnya ini terisi. Saya pakai bubuk ini dari hasil gergajian tempurung kelapa ini. Saya nempel lagi. Jadi dia akan terisi. Nah, kemudian ini sudah saya masukkan. Kemudian saya ke belahan yang berikutnya sini. Jadi dia dua belahan. Setelah itu saya akan keliling semua ini untuk memberikan Alteco ini. Ini saya taruh lagi di sini. Lihat. Habis. Ya, taruh lagi, nempel lagi. Nah, maksudnya celah-celah ini bisa terisi, jadi nanti akan tidak ada kelihatan celah di sini.
Nah, ini saya akan lanjutkan terus sampai ini seluruh bagian ini tertumpuk. Kemudian saya lepas plakban ini. Nah, plakban ini sudah nempel semua, tertutup. Kemudian setelah itu saya menggunakan kertas pasir ini, teman-teman, untuk bisa membuat ini menjadi halus. Jadi dia tidak akan kelihatan seperti yang saya lakukan, teman-teman. Lihat di sini seperti yang saya lakukan di sini. Nah, ini itu sudah jadi. Nah, ini. Jadi saya amplas lagi, tempurungnya dua sisi ini saya amplas lagi. Kemudian setelah diamplas memang ada kelihatan batasnya, tapi ini sudah tidak akan terpisah. Ini setelah kasih Alteco ditaruh lagi ampas gergaji sampai seperti ini, terisi semua, tidak ada celah. Kemudian setelah itu saya berikan peletur. Jadi seperti ini. Jadi ini tanaman itu sudah ada di sini, di dalam sini. Jadi saya akan siram melalui sini, atau saya akan buat lubang di sini untuk membantu penyiraman. Ya, penyiraman jangan terlalu perlu. Kemudian teman-teman lihat sudah ada lubang di bawah. Di bawah. Jadi ini bukan kelapa, tapi ini adalah palem. Palem yang sudah jadi, dia akan tumbuh, dia akan menghasilkan daun banyak lagi dari satu batang yang ada. Kemudian saya lagi berpikir bagaimana membuat tempat duduknya seperti ini, teman-teman. Saya akan buat tempat duduk seperti ini. Jadi lihat. Ini dan ini saya akan buat tempat duduknya. Ini akan dirapikan tempat duduknya seperti ini. Saya akan rapikan, kemudian diamplas lagi tempat duduk tempurung yang ini diamplas lagi, kemudian dipeletur lagi. Ini akan dinempel lagi rapi sehingga tidak akan mendapatkan posisi yang bagus kalau Anda tempatkan di dalam ruangan dan sebagainya. Jadi ini secara singkat teman-teman cara membuat bonsai kelapa atau bonsai palem yang akarnya tidak kelihatan. Jadi akarnya ada di dalam tempurung ini. Jadi ini sudah jadi, teman-teman lihat, cantik sekali. Nah, ini besar sekali, ini kelapa. Jadi sudah jadi. Jadi dia akan tumbuh besar dan menghasilkan daun-daun yang baru lagi. Nah, itu aja teman-teman. Sekian saja informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman semua. Selamat belajar, selamat mempraktekkan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa seperti saya. Sekian saja, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Bye.